Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Puratul Uyun dengan NIM G1A020056. Perkenalkan, nama saya Nurmaliana Asmayani dengan NIM G1A020052. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma Praptiwi dengan NIM G1A020054. Kami dari kelompok 6 kelas Biologi B, Praktikum Anatomi dan Histologi, Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Di video kali ini kami akan membahas tentang teknik pembedahan dan sistem pencernaan pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Selamat menonton! Di video kali ini, kita akan membahas tentang proses pembedahan dan sistem pencernaan pada ikan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ikan nila atau Oreochromis niloticus, pisau atau cutter, gunting, dan pinset. Sebelum proses pembedahan, ikan diletakkan dengan posisi ekor di sebelah kanan dan kepala di sebelah kiri. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pembedahan. Kemudian dilanjutkan dengan membedah ikan dengan cara mengiris bagian tengah punggung melingkar ke bawah secara perlahan menuju ke anus. Selanjutnya membuka bagian bawah ikan mulai dari anus hingga ke operculum menggunakan gunting. Setelah itu dilanjutkan dengan mengiris bagian punggung ikan hingga ke operculum menggunakan pisau. Dari bagian operculum atas kemudian dipotong hingga ke operculum bawah menggunakan pisau. Setelah proses pembedahan, maka akan terlihat bagian dalam ikan. Setelah dilakukan pembedahan, akan terlihat organ dalam pada ikan. Pada sistem pencernaan ikan terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari mulut atau remaoris, selanjutnya menuju ke esofagus. Dari esofagus dilanjutkan ke lambung atau ventriculus, dari lambung atau ventriculus dilanjutkan ke organ yang berkelok-kelok yang disebut usus atau intestinum. Dari usus kemudian dilanjutkan ke saluran terakhir yaitu anus. Adapun fungsi dari saluran pencernaan tersebut antara lain yang pertama yaitu mulut atau remaoris. Mulut merupakan bagian depan dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan makanan tanpa adanya perubahan. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil berbentuk kerucut yang berada pada geraham bawah dan lidah yang berada pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan. Selain itu, di dalam rongga mulut terdapat lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar epitel rongga mulut yang membantu proses penelanan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Dari rongga mulut, makanan akan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di sekitar insang. Esofagus merupakan saluran kecil yang berbentuk kerucut pendek seperti pita yang berada di belakang insang. Pada saluran esofagus, terdapat lendir yang berfungsi untuk membantu proses penelanan makanan. Pada saat esofagus dilalui makanan, lumennya akan membesar dan mengecil ketika tidak dilalui makanan. Saluran selanjutnya yaitu lambung atau ventriculus yang berfungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan yang dibantu oleh enzim. Saluran selanjutnya yaitu usus atau intestinum. Intestinum berbentuk saluran panjang yang berkelok-kelok. Di bagian depan intestinum terdapat 3 saluran, yaitu 2 saluran yang berasal dari kantong empedu dan 1 saluran yang berasal dari pankreas. Saluran yang terakhir adalah anus yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa dari proses pencernaan. Kelenjar pencernaan berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan yang nantinya akan bertugas membantu proses penghancuran makanan. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati, pankreas, dan juga kantong empedu. Di samping itu, saluran pencernaan juga berfungsi sebagai kelenjar pencernaan.
Hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan untuk proses pencernaan. Organ ini umumnya merupakan suatu kelenjar yang kompak, berwarna merah kecoklatan. Posisi hati terletak pada rongga tubuh bagian bawah, di belakang jantung dan di sekitar usus depan. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantong kecil, bulat, oval, atau memanjang dan berwarna hijau kebiruan. Organ ini dinamakan kantung empedu yang fungsinya untuk menampung cairan empedu yang disekresikan oleh organ hati. Secara umum, hati berfungsi sebagai tempat metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein serta tempat memproduksi cairan empedu. Pankreas merupakan organ yang mensekresikan bahan atau enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Pankreas ada yang berbentuk kompak dan ada yang difus atau menyebar di antara sel hati. Letak pankreas berdekatan dengan usus depan sebab saluran pankreatik bermuara ke usus depan. Saluran pankreatik yaitu saluran-saluran kecil yang bergabung satu sama lain dan pada akhirnya akan terbentuk saluran yang keluar dari pankreas menuju usus depan. Kantung empedu merupakan kantung tipis yang berisikan empedu. Kantung ini menempel pada bagian bawah hati. Kantung empedu atau vesika velea bila penuh bentuknya membulat dengan warna kehijau-hijauan. Fungsi dari kantong empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu atau bilus dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Empedu yang berasal dari kantung empedu mengandung pigmen empedu yaitu bilirubin dan bilifirdin yang berasal dari perombakan sel hemoglobin. Selain itu, empedu juga berisikan garam empedu pengemulsi lemak yang membantu dalam pengubahan keasaman lambung menjadi netral dalam usus. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.